Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu fil imani ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan segala pertolongan, dengan nikmatnya kita diberikan kesehatan yang sangat melimpah. Walaupun di muka bumi ini seluruh pepohonan dijadikan pena dan semua lautan di muka bumi ini dijadikan tinta, maka sungguh tidak akan cukup untuk menulis semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada umat manusia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar kita yang memimpin umat Islam dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Semoga Nabi Muhammad dapat memanggil kita ketika di Telaga Kausar nanti dengan sebutan ya umati, ya umatku, kemarilah kepadaku, berkumpullah dengan orang-orang yang beriman. Amin. Allahumma amin. Berdirinya saya di sini, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi saya yang sedikit ini dengan judul memupuk ukhuwah dengan sholat berjamaah. Di dalam Islam, sholat berjamaah di dalam Islam, sholat itu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Oleh karena itu, semua umat muslim itu harus wajib mengerjakannya. Jika tidak, maka akan menjadi dosa. Nah, di dalam Islam, di dalam sholat itu ada yang namanya sholat berjamaah. Secara bahasa dari kata jama' artinya adalah banyak, bersama-sama. Sedangkan secara istilah, sholat berjamaah adalah mengerjakan kewajiban, yaitu sholat secara bersama-sama dengan salah satu orang menunjuk menjadi sebuah pemimpin atau imam. Nah, Rasulullah SAW sangat menekankan sekali untuk kita melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena di dalam sholat berjamaah itu terdapat banyak sekali keutamaan yang dapat didapatkan oleh seorang muslim ketimbang sholat sendiri atau sholat munfarid. Nah, mengapa Rasulullah sangat menekankan sekali untuk kita mengerjakan sholat berjamaah? Karena selain mendapatkan keutamaan yang berlipat ganda, selain mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, nah, sholat berjamaah ternyata dapat memupuk keukhuwahan seorang muslim. Kenapa? Karena di dalam sholat berjamaah, semua umat muslim itu berkumpul di suatu masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Nah, berkumpulnya itu manusia, umat muslim itu tidak memandang seberapa tinggi jabatannya, seberapa tinggi ilmu yang dia dapat, seberapa kekayaan yang dia terima ketika di dunia. Nah, itu semua ditinggalkan oleh manusia. Kita fokus sholat, kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadap kepada Sang Pencipta, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di sholat berjamaah itu terdapat syarat-syarat yang harus
dituntaskan oleh seorang muslim. Yang pertama, sholat berjamaah harus memiliki imam atau pemimpin sholat seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, menjadi imam itu juga harus ada syarat-syaratnya. Syarat imam yang pertama yaitu adalah imam harus laki-laki. Tidak mungkin kan imam itu perempuan, tidak mungkin. Kecuali, nah ini ada kecualiannya. Kecuali imam perempuan itu ketika tidak ada makmum yang laki-laki. Nah, itu syarat menjadi imam yang pertama. Kemudian syarat menjadi imam yang kedua adalah harus memiliki muadzin atau orang yang mengumandangkan azan. Nah, ketika sholat berjamaah tidak ada orang yang mengumandangkan azan, maka di dalam suatu majelis itu akan kosong. Nah, itu adalah syarat sholat berjamaah yang kedua. Syarat sholat berjamaah yang ketiga adalah sholat berjamaah harus memiliki makmum. Nah, seperti yang saya katakan di awal, makmumnya itu terdiri dari beberapa umat Islam dari kalangan ras mungkin atau dari perbedaan yang lainnya. Nah, maka dari itu Islam mengajarkan sekali untuk kita saling memupuk ukhuwah, saling memperkuat tali persaudaraan antar umat muslim agar agama Islam ini dapat kokoh sekokoh-kokohnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi sabilil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.